Halo, welcome to Oil Study Club by Fitriana Aulia. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pioderma pada kulit. Pioderma pada kulit sendiri itu sebenarnya ada macam-macam ya, akne itu juga pioderma. Nah, tapi sekarang kita akan fokus kepada pioderma yang mengenai struktur rambut yang ada di kulit. Nah, dia dibagi menjadi 3, yaitu ada folikulitis, furunkel, dan juga karbunkel. Pertama kita akan bahas tentang folikulitis. Folikel itu kan berarti kayak bagian yang ada di rambut itu ya, bagian akar rambut. Kemudian itis itu berarti peradangan. Jadi folikulitis itu adalah peradangan pada folikel rambut yang biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Kenapa sih dia disebabkan oleh Staphylococcus aureus? Karena S. aureus ini adalah bakteri normal yang paling banyak ditemukan pada kulit. Nah, sebenarnya bakteri ini tuh nggak akan sampai menyebabkan kita tuh jadi mengalami infeksi. Tapi pada kasus-kasus tertentu, si Staphylococcus aureus ini juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, untuk folikulitis ini, dia diagnosis bandingnya ada Tinea barbae atau jamur, infeksi jamur pada barbae itu adalah jenggot kumis gitu ya. Lokasinya di mandibula, submandibula, bisa unilateral biasanya. Dan kalau yang Tinea barbae ini ketika dilakukan pemeriksaan kerokan dan dicek dengan KUH, itu hasilnya akan positif ada jamurnya gitu ya. Oke, nah untuk folikulitis sendiri itu dibagi menjadi 2, yang superficial dan juga yang profunda. Yang superficial ini nama lainnya adalah impetigo Burkhardt atau impetigo follicular. Seperti yang kita tahu ya, impetigo itu kan artinya infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada kulit ya. Terutama impetigo ini biasanya dia isinya ada pesnya, dimana pus itu kan adalah debris ya, isinya tuh kayak cairan nanah gitu, debris yang merupakan kumpulan dari sel-sel leukosit yang melawan bakteri. Jadi di situ ada sel leukosit yang udah mati, ada juga bakterinya, disertai dengan nanah, itu impetigo. Nah, nanti kalau impetigo pecah itu biasanya dia akan membentuk krusta. Untuk yang superficial ini, gejalanya itu ada papul atau pustul erytem dengan rambut di bagian tengahnya, dan biasanya dia itu tuh multiple. Kemudian predileksinya kalau di anak itu biasanya ada di kulit kepala, di dewasa itu ada di kumis, janggut, aksila, ekstremitas, ataupun bokong. Jadi area-area yang ada rambutnya di situ. Nah, misalkan di sini ya, ini folikulitis yang superficial, di mana dia itu cenderung mengenai daerah yang berambut gitu, biasanya rambutnya halus. Nah, terus ada juga folikulitis profunda. Kalau yang folikulitis profunda ini dia letaknya akan cenderung lebih dalam lagi gitu. Nah, untuk yang folikulitis profunda ini nama lainnya adalah psikosis Barbe. Untuk gejalanya, dia itu ada papul atau pustul erytem dan teraba infiltrat di subkutan. Jadi, kalau yang superficial ini dia akan sebatas pada bagian superficial aja. Mungkin paling pol dia hanya akan sampai ke dermis, tempat dimana rambut itu ada ya, akar rambut itu ada. Tapi kalau yang profunda ini dia bisa sampai ke bagian subkutan. Jadi di situ akan terambah kayak ada penebalan jaringan juga karena ada infiltrat sampai di subkutannya gitu. Nah, kalau psikosis Barbe itu biasanya predileksinya ada di bibir atas dan dagu. Barbe itu kan barber gitu ya, kayak kumis gitu. Kemudian ketika folikulitis ini dia melibatkan lebih dari satu folikel rambut, itu dia disebut sebagai furunkel. Furunkel adalah radang folikel rambut dan sekitarnya. Jadi kalau folikulitis itu peradangannya cuma ada di bagian folikel rambutnya, kalau si furunkel ini dia nggak cuma di bagian folikelnya, tapi dia juga sampai membuat daerah sekitarnya itu juga jadi meradang gitu. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu buah folikel dan jaringan sekitarnya yang terlibat, maka dia disebut sebagai furunkulosis. Nah, misalkan di sini nanti akan ada banyak bentukan furunkel kayak gini, ada banyak, itu berarti furunkulosis. Sedangkan karbunkel itu adalah kumpulan dari furunkel. Jadi biasanya karbunkel ini dia akan lebih besar gitu tampakannya kayak gini. Dia akan lebih besar, lebih dalam, dan juga lebih meluas areanya. Nah, penyebabnya sama ya, yaitu Staphylococcus aureus. Gejalanya dia tuh nyeri. Kemudian ada nodus erythematosa yang bentuknya itu kerucut. Ini kan kayak kerucut ya.
istilahnya. Sebenarnya dia lebih ke arah dome shape gitu ya, kayak kubah. Nah, terus di bagian tengahnya ini biasanya ada pustulnya. Ini kalau dilihat si sesuatu yang mirip kayak nodul ini, di dalamnya itu tuh ada pusnya gitu, karena dia kan warnanya cenderung ke arah putih kekuningan gitu ya. Kalau ada suatu penonjolan dengan warna putih kekuningan kayak gini tuh biasanya bisa dipastikan bahwa dalamnya itu tuh adalah pus, dimana ketika nodusnya ini melunak dan akhirnya dia pecah, maka akan bisa timbul abses. Abses ini yang berisi pus dan juga jaringan nekrotik. Jaringan nekrotik itu ya jaringan yang rusak akibat di situ ada infeksi bakterinya. Nah, terus akhirnya dia akan pecah dan juga bisa membentuk fistel. Fistel itu kayak saluran gitu ya. Kemudian kalau karbunkel, dia itu tuh timbul bila yang terkena beberapa folikel rambut gitu. Jadi kalau kumpulan beberapa folikulitis itu namanya furunkulosis. Jadi apa ya yang membedakan furunkel sama karbunkel? Furunkel kalau misalkan cuma satu kayak gini kan dia disebut folikulitis ya kan. Nah tapi kalau dia ada beberapa, misalnya kayak yang ini, nah dia bisa dibilang furunkulosis gitu. Nah tapi ketika furunkulosisnya ini saling bersatu sampai membentuk benjolan yang besar banget, enggak yang sendiri-sendiri kayak yang ini kan sendiri-sendiri ya. Kalau yang ini kan dia sampai menyatu jadi satu gerombolan besar. Nah, yang satu gerombolan besar inilah yang disebut sebagai karbunkel gitu. Dimana karbunkel ini akan membentuk nodul yang lebih besar. Diameternya itu bisa mencapai 3-10 cm dan dasarnya itu biasanya lebih dalam. Tentu aja dia nyeri ya. Dan ketika dia pecah, biasanya dia akan meninggalkan jaringan parut atau scar. Nah, ini untuk perbedaan dari furunkel sama karbunkel. Jadi, kalau dilihat, si furunkel ini tuh dia satu bagian ya, satu bagian. Jadi mirip kayak folikulitis sebenarnya. Folikulitis ini kan satu bagian rambut, dan dia nggak sampai menyebabkan peradangan di jaringan sekitarnya gitu. Jadi kayak peradangannya itu minimal kalau folikulitis. Tapi kalau furunkel itu dia nggak cuma sekedar folikulitis aja. Furunkel itu adalah folikulitis ditambah peradangan di jaringan sekitarnya. Jadi keterlibatannya dia akan juga lebih dalam dan juga mengenai jaringan sekitarnya. Nah, kumpulan beberapa furunkel itulah yang disebut sebagai karbunkel. Jadi misalnya ini ya, ini kan ada furunkel 1, ini furunkel 2. Dia akan menyatu, menyebabkan suatu peradangan di jaringan sekitarnya yang lebih luas, yang akan menyebabkan dia disebut sebagai karbunkel. Nah, ini bedanya ya. Furunkel itu satu, melibatkan jaringan di sekitarnya, kemudian gabungan dari beberapa furunkel itu akan membentuk karbunkel, nodul yang lebih besar. Nah, untuk tata laksananya, baik folikulitis, furunkulosis maupun si karbunkel ini sebenarnya sama. Jadi ada yang topikal maupun sistemik. Nah, untuk topikal ini kita bagi apakah si isi dari peradangannya itu udah pecah atau belum. Kalau misalkan dia udah pecah, biasanya kan akan keluar pus. Kalau pusnya kering kan dia akan timbul krusta. Nah, kalau udah dalam bentuk kayak gitu, berarti kita kompres terbuka dengan permangana sekaligus 1:5000. Dan juga asam salisilat 0,1% dan juga rifanol 1%. Sama larutan povidon iodin 1%. Nah, fungsinya masing-masing ini apa sih? Kalau asam salisilat dia itu tuh keratolitik. Jadi keratolitik itu tuh dia akan menghancurkan kerak-kerak gitu loh, kayak istilahnya menghancurkan krusta-krusta yang ada di situ gitu. Rifanol, larutan povidon iodin dia buat sterilisasi. Nah, itu kompres dengan permana sekaligus dan campuran ini itu dilakukan 3 kali sehari masing-masing selama setengah sampai 1 jam pada keadaan akut. Nah, terus kalau misalkan dia bentuknya masih utuh nih, masih dalam bentuk pustul, masih dalam bentuk nodul, masih dalam bentuk papul, maka kan dia nggak tertutup pus karena belum pecah, dia juga nggak ada krustanya, maka kita akan berikan salep atau krim asam fusidat 2%, atau bisa juga dengan mupirosin 2%. Asam fusidat sama mupirosin ini tuh antibakteri ya, dia tuh antibiotik topikal yang dioleskan 2-3 kali sehari selama 7-10 hari. Nah, terus
Kalau misalkan pengobatan sistemik itu dia dilakukan minimal selama 7 hari. Lini pertamanya itu bisa dengan kloksasilin atau dikloksasilin. Untuk dosis dewasa 4 kali 250 sampai 500 mg per hari per oral. Sedangkan untuk anak-anak 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 4 dosis. Jadi misalnya ada anak-anak nih, dia berat badannya 10, berarti kan kira-kira dia membutuhkan 250 sampai 500 mg dosis dari kloksasilin atau dikloksasilin ini. Nah, 250 sampai 500 itu nanti dibagi dalam 4 dosis, 4 kali pemberian gitu. 4 dosis berarti katakanlah paling banyak 500 ya. 500 dibagi 4 itu kan berarti sekitar 125-an ya, 125 mg sekali aplikasi gitu, sekali minum atau sekali di oral gitu. Kemudian bisa juga menggunakan amoksisilin dan juga asam klavulanat. Nah, untuk asam amoksisilin dan asam klavulanat ini dosis dewasanya itu 3 kali 250 sampai 500 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak itu 25 mg per kilogram berat badan per hari yang terbagi dalam 3 dosis. Nah, untuk cefalexin juga bisa menjadi pilihan. Dia dosisnya 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari yang terbagi dalam 4 dosis. Untuk lini keduanya, kalau misalkan dengan 3 terapi antibiotik ini tuh nggak mempan, masih tetap timbul gejala atau bahkan makin membanyak nih folikulitisnya, nah maka kita bisa aplikasikan lini kedua. Lini kedua itu ada azitromisin, clindamycin, dan juga erythromycin. Azitromisin ini dosisnya 1 kali 500 mg per hari untuk hari pertama dan dilanjutkan dengan 1 kali 250 mg untuk hari kedua sampai kelima. Kemudian clindamycin itu bisa 15 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 3 dosis. Lalu ada erythromycin untuk dosis dewasa 4 kali 250 sampai 500 mg per hari. Untuk dosis anaknya 20 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 4 dosis. Nah, ini kan sebenarnya dosis macam obat dan juga dosisnya ini cukup banyak dan bervariasi ya. Tapi yang bisa di-highlight di sini adalah bahwa untuk rata-rata dosis antibiotiknya untuk yang dewasa kayak kloksasilin, terus amoksisilin, azitromisin, terus erythromycin itu rata-rata dia dosis paling rendahnya itu 250 mg per hari dan dosis paling tingginya itu 500 mg per hari. Jadi ingat aja rentang dosis itu 250 sampai 500 mg. Kalau mau aman ngingetnya ya udah diingat aja 500 mg per hari untuk semuanya gitu. Kecuali yang kayak khusus ya, kayak cefalexin atau clindamycin, ini kan dosisnya dalam KGBB ya. Jadi yang bisa dipatokin kita samain aja dosisnya jadi 500 mg per hari, yaitu yang kloksasilin atau dikloksasilin, amoksisilin, azitromisin, dan juga erythromycin untuk dosis yang dewasa. Nah, demikian untuk materi folikulitis, furunkel, dan juga karbunkel. Semoga bermanfaat.